Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar honorer lulus passing rate optimis tahun 2022 bakal terangkat menjadi ASN PPPK. Setelah mereka beraudiensi dengan Kemenkyu, ternyata masalah anggaran, gaji dan tunjangan PPPK sudah jelas. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya video berikut. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya seperti ini ya. Info anggaran PPPK dari Kemenkyu bikin mata guru honorer lulus passing rate terbuka. Jelas sudah. Ini merupakan berita terupdate 15 Juli 2022. jpnn.com Jakarta. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Rate seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, mengungkapkan penjelasan pejabat Kementerian Keuangan tentang anggaran PPPK. Penjelasan tentang anggaran PPPK itu diperoleh dari hasil audiensi FGHNLPSI dengan pejabat Kemenkyu pada 8 Juli lalu. Audiensi itu bertujuan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Masalah anggaran selalu menjadi alasan Pemda dalam pengusulan formasi kuota PPPK. Makanya kami meminta penjelasan Kemenkyu, kata Hetty kepada jpnn.com Jumat 15 Juli. Dia menyebut audiensi itu dihadiri sejumlah pejabat Kemenkyu, diantaranya staf ahli bidang pengeluaran negara Made Aryawi Jaya, Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan Kepemudaan DJAM Napi, Subdirektorat Belanja Negara 3 DJA Tis Krisnawati. Kemudian pejabat dari Subdirektorat Dana Alokasi Umum DJPK Heri Sudar Manto dan Subdirektorat Dana Alokasi Umum DJPK Eko Nur Subagio. Dan berikut ini adalah pokok-pokok penjelasan dari Kemenkyu tentang anggaran gaji PPPK. Ini yang masih terjadi miskomunikasi ya antara pusat dan daerah. Dan para honorer, mari kita berdoa ya supaya tidak ada terjadi lagi miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga formasi PPPK sebanyak mungkin sesuai kebutuhan daerah dibuka untuk kuota formasi PPPK. Berikut adalah pokok-pokok penjelasan Kemenkyu soal anggaran PPPK. 1. Anggaran dari pusat sudah didistribusikan ke masing-masing pemerintah daerah atau Pemda. Anggaran yang diperhitungkan di tahun 2021 banyak yang belum digunakan keseluruhan dan dana mengendap di Pemda. 2. Kementerian Keuangan telah menyosialisasikan bahwa gaji pokok melalui alokasi DAU untuk PPPK guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 telah ditetapkan alokasi DAU 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan perundangan. 4. Pemda seyogyanya melakukan pengangkatan PPPK sesuai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan dan dilakukan seleksi. mengingat kebutuhan gaji PPPK guru telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2022.
dan realisasinya dapat menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib 25% dari DTU sesuai Undang-Undang APBN 2022. 5. Pemda yang tidak merealisasikan anggaran yang telah diirmak untuk penggajian PPPK guru mengakibatkan silpa yang akan diperhitungkan dalam proses pengalokasian DAU tahun berikutnya. 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2021 tentang APBN 2022 telah ditetapkan alokasi TPG, TKG, dan Tamsil Guru tahun anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan perundangan. Dari penjelasan Kemenkyu itu kami menyimpulkan sebenarnya anggaran sudah clear, namun kemungkinan ada miskomunikasi antara pusat dan daerah, ujar Hetty Kustrianingsih. Nah, jadi sekarang sudah terang benderang, sudah jelas ya bahwa tunjangan dan anggaran gaji PPPK ini sudah ada dari pusat, sehingga menghimbau kepada seluruh para pemerintah daerah untuk membuka formasi sebanyak mungkin sesuai kebutuhan. Admin doakan semoga seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.